Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya kita bisa mengupgrade sebuah sistem pendidikan dari akarnya? Nah, kali ini kita akan bedah sebuah kisah yang super inspiratif dari Indonesia tentang bagaimana satu percikan lokal ternyata bisa menjawab tantangan universal, meningkatkan kualitas guru secara besar-besaran. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Ini bukan cuma teori loh, tapi masalah yang nyata banget di lapangan. Gimana caranya kita bisa menciptakan perubahan yang benar-benar terukur dari satu kelas ke kelas lain, dari satu guru ke guru berikutnya? Yuk, kita cari tahu gimana satu kabupaten di Indonesia menemukan jawabannya. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Setiap solusi yang hebat itu selalu dimulai dari pemahaman yang mendalam soal masalahnya. Dan dalam kasus ini, masalahnya itu berakar pada kesenjangan digital yang makin hari makin lebar. Jadi, kita sekarang berada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Penting banget nih buat kita pahami konteks lokalnya, karena disinilah tantangan itu terasa paling nyata. Kualitas gurunya belum merata, dan metode mengajarnya ya seringkali masih sangat konvensional. Nah, yang menarik dari rincian masalah ini adalah ini bukan cuma soal kurangnya laptop atau internet. Ini lebih dalam dari itu. Kita bicara soal kualitas guru yang jomplang, metode mengajar yang belum move on, dan program pelatihan yang seringkali ya nggak nyambung sama kebutuhan di kelas. Hasil akhirnya, terciptalah jurang yang dalam antara dunia digital tempat para siswa hidup sehari-hari dan dunia analog di ruang kelas mereka. Nah, dari semua tantangan tadilah lahir sebuah solusi yang inovatif. Sebuah ide yang dirancang bukan cuma untuk memperbaiki masalah, tapi untuk benar-benar menyalakan api semangat perubahan. Dan ini dia, Pemantik, singkatan dari pendampingan pembelajaran TI. Nama ini tuh dipilihnya cerdas banget loh. Pemantik ini bukan sekedar nama program, tapi sebuah metafora. Tujuannya adalah untuk jadi percikan api yang bisa menyulut kemandirian, inovasi, dan rasa percaya diri para guru dalam memakai teknologi. Setiap gerakan yang hebat butuh slogan yang kuat kan? Dan slogan Pemantik ini langsung to the point. Guru hebat, pendidikan bermutu. Ini menegaskan kalau fokus utama dari semua teknologi dan pelatihan ini adalah untuk memberdayakan para guru, karena pada akhirnya merekalah kunci dari pendidikan yang berkualitas. Jadi, apa sih sebenarnya misi si percikan api ini? Ada 4 pilar utamanya. Pertama, jelas, ningkatin kemampuan teknis. Kedua, mengubah cara mengajar jadi lebih interaktif. Ketiga, dan ini krusial banget, membangun sebuah sistem di mana para guru bisa saling bantu. Dan yang keempat, menciptakan budaya inovasi yang berkelanjutan di sekolah-sekolah. Tentu saja, ide sebagus apapun gak akan ada artinya tanpa strategi eksekusi yang mantap. Sekarang, mari kita lihat gimana pemantik ini dirancang supaya nggak cuma menyala sesaat, tapi bisa menyebar luas dan jadi api yang besar. Dan ini dia, cara mereka melakukannya. Sebuah proses 4 tahap yang sangat logis. Dimulai dengan pemetaan. Kita cari tahu dulu posisi para guru ini ada di mana. Lalu kasih pelatihan yang fokus sesuai kebutuhan mereka. Setelah itu, yang paling penting, ada pendampingan intensif biar mereka nggak merasa jalan sendirian. Dan terakhir, perkuat komunitas belajarnya, supaya proses ini bisa terus berlanjut secara mandiri. Strategi penyebarannya juga nggak kalah cerdas. Mereka meminjam kerangka 4P dari dunia marketing, dan nambahin satu elemen kunci. Produknya, platform belajar digital. Harganya, gratis. Biar nggak ada lagi alasan. Tempatnya, fleksibel. Bisa online, bisa juga offline lewat roadshow. Promosinya juga gencar. Dan yang paling krusial, ada S untuk support. Dukungan berkelanjutan untuk memastikan nggak ada satupun guru yang ketinggalan. Nah, ini dia nih bagian yang paling kita tunggu-tunggu. Setelah semua perencanaan dan strategi tadi, gimana hasilnya? Apakah percikan itu beneran jadi api? Yuk, kita lihat datanya. Oke, kita mulai dari target awal mereka ya. Untuk fase percontohan, proyek ini menetapkan tujuan yang cukup ambisius, yaitu menjangkau 109 guru. Ini angka patokan kita. Dan coba lihat ini, kenyataannya yang ikut serta ada 229 guru, lebih dari 2 kali lipat target awal. Ini adalah indikator pertama yang kuat banget yang menunjukkan kalau program ini benar-benar menjawab kebutuhan dan berhasil menarik minat para guru. Sekarang kita masuk ke inti masalahnya. Ini bukan cuma soal jumlah peserta, tapi soal peningkatan kemampuannya. Coba deh perhatikan tabel ini. Jumlah guru dengan kemampuan sangat tinggi itu melonjak drastis dari 20 jadi 77. Dan yang nggak kalah penting, lihat deh, jumlah guru dengan kemampuan rendah turun dari 5 menjadi cuma sisa 1 orang. Ini baru namanya transformasi nyata. Kalau kita lihat di diagram batang ini, perubahannya jadi kelihatan jelas banget.
Lihat lonjakan besar di bar sangat tinggi, itu naiknya hampir 4 kali lipat. Ini adalah bukti visual dari dampak yang luar biasa. Ini bukan perbaikan kecil-kecilan, ini lompatan besar dalam kompetensi guru. Hasil yang super mengesankan ini ternyata bukanlah akhir dari cerita loh. Justru sebaliknya, ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Mari kita lihat visi jangka panjang dari proyek Pemantik ini. Slide ini menunjukkan kalau mereka punya rencana yang sangat jelas untuk masa depan. Setelah pilotnya sukses besar, target berikutnya adalah 500 guru dalam setahun. Dan dalam jangka panjang, tujuannya adalah mengintegrasikan program ini ke dalam kebijakan daerah, menjangkau semua guru yang membutuhkan. Ini adalah perjalanan dari sebuah proyek menjadi sebuah sistem. Pada akhirnya, semua ini melampaui angka dan target. Tujuan utamanya jauh lebih dalam dari itu, yaitu menciptakan sebuah budaya di mana para guru menjadi agen perubahan. Sebuah ekosistem di mana pembelajaran dan inovasi itu terjadi secara mandiri. Didorong dari bawah, bukan lagi cuma instruksi dari atas. Kisah Pemantik ini menunjukkan bahwa perubahan besar itu sangat mungkin dimulai dari sebuah percikan lokal yang terfokus. Dan ini membuat kita bertanya pada diri sendiri, kira-kira solusi inovatif apa ya, sekecil apapun itu, yang bisa kita nyalakan di lingkungan kita masing-masing untuk menciptakan dampak yang bertahan lama?